Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy. Oi di sana, yahobu, salam pahaba, kula nuwun. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, harian Mimbar Umum. Semoga pemirsa semua yang sedang berada dan sedang menjalankan aktivitasnya, yang sedang berada di rumah atau di luar rumah, tetap dalam keadaan sehat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Pemirsa, tidak terasa kita sudah memasuki edisi 26 dalam tayangan Mimbar TV ini. Gitu. Nah, dalam beberapa kali tayangan kita sudah menghadirkan beberapa tokoh, beberapa narasumber untuk kita ajak berbincang-bincang tentang kebudayaan yang ada di Nusantara. Kali ini kita akan berbincang tentang kebudayaan pesisir yang ada di Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Provinsi Sumatera Utara ini merupakan provinsi yang unik yang ada di Indonesia. Keunikannya karena dari keberagaman, kultur. Bahwasanya di sini memang provinsi yang heterogen. Nah, jadi saya teringat bahwasanya pada tahun 1950-an itu kata orang gitu, kalau mau belajar bahasa Indonesia itu belajarlah dari Medan, dari Sumatera Utara, begitu. Mengapa? Karena mungkin karena heterogenitas kulturnya itu, sehingga bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pemersatu di wilayah Sumatera Utara. Nah, berkaitan dengan budaya pesisir sebagai satu entitas kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, kita menghadirkan tokoh budayawan, tokoh dari Tapanuli Tengah dan Sibolga, yaitu Abangda Dr. Muhammad Zahrin Piliang, MSI. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Zahrin Piliang ini merupakan Ketua Majelis Adat Budaya Pesisir Tapanuli Tengah dan Sibolga. Pemirsa, tentang budaya pesisir ini memang merupakan unik juga di Sumatera Utara. Sejauh mana budaya pesisir ini, apakah ada, kalau sudah ada budaya pesisir berarti ada suku pesisir. Nah, kita bertanya kepada Bang Zahrin Piliang ini, bagaimana riwayat tentang keberadaan orang-orang pesisir yang ada di Sumatera Utara, sehingga mereka membangun entitas budayanya sendiri, sehingga mereka menyatakan dirinya sebagai suku pesisir. Mungkin ini bisa dijelaskan oleh Abang. Silakan, Bang. Baik, Mas Suyadi. Bairing balam jo barabah, baitu pulo jo burung merpati. Bairing salam jo sambah, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oi Dusana. Oi Dusana. Memang kalau kita bicara soal etnik pesisir Tapanuli Tengah Sibolga, kita memang sedikit mengalami kesulitan. Kesulitannya itu karena
saya misalnya yang didaulat oleh teman-teman menjadi ketua Majelis Adat Budaya Pasisi, Iya. itu sukunya Piliang. Sukunya Piliang ya. Ya. Sementara teman-teman saya yang lain yang juga masuk di dalam kepengurusan ini, di perkumpulan ini, sebagai ketua dewan pengawasnya misalnya bersuku Batubara. 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 Wow. Ini. Di sekretaris pengawasnya bersuku Simanjunta, berwarga Simanjunta. Simanjunta. Nah, terus ada lagi yang dilihat dari postur tubuh, dari wajah itu ada pengaruh dari anak benua Asia, India. Wah, ada juga India. Nah, ada. Jadi ini keunikan-keunikan yang khas di kawasan Tapanuli Tengah, Sibolga pada umumnya. Jadi kalau kita mempertanyakan bagaimana asal muasalnya ini, kata pesisir sendiri atau etnik pesisir sendiri itu belum dikenal sampai di akhir abad ke-20. Belum dikenal. Jadi di menjelang akhir abad ke-20 lah baru kemudian muncul istilah bagi kelompok ini sebagai pesisir. Mungkin yang secara geografis untuk membedakannya dengan pesisir orang-orang yang berada di pinggir laut, ya ada juga di pulau-pulau sedikit sekitar itu, kemudian dihubungkan di daratan pesisir itu. Nah, sementara ada kelompok masyarakat lagi yang daerah pegunungan. Ada juga. Nah, dalam interaksi ini terjadilah apa yang disebut dengan asimilasi. Atau mungkin jadi akulturasi. Kalau kita lihat sekarang, dominan dari baik kata, ucapan, maupun sistem nilai adat dan budaya yang dikembangkan di masyarakat pesisir itu pengaruh dominannya dari Minangkabau. Para perantau Minangkabau itu sudah beremigrasi ke kawasan Barus Tua dulu, itu sekitar abad ke-14. Abad ke-14 ya. Ya. Jadi jauh sebelum orang mengenal etnik pesisir ini. Iya. Jadi abad ke-14 itu para perantau Minang itu sudah masuk ke wilayah sana untuk kemudian mereka mencoba, kalau kita mengikuti pandangan dari tadi yang disebut Jendrakat sama dalam kemudian si Tom Pires dalam Suma Oriental itu, orang-orang perantau Minangkabau ini ingin menjadikan Barus sebagai vasal, sebagai pengikut dari pelabuhan bandar dari kerajaan Minangkabau, Pagaruyung, Tiku Pariaman, kemudian Barus sebagai tempat tempat sasarannya. Nah, ini jadi jauh sebelum itu lagi sebetulnya kalau kita lihat bahwa sebelum orang Minangkabau ini itu sudah mendominasi para pedagang dari Tamil. Sudah mendominasi pedagang dari Tamil. Nah, bahkan kalau kita merujuk kepada penemuan terakhir dengan situs Bongal, itu jarak antara Lebutuo di Barus dengan Bongal yang ada di Jago-Jago itu lebih kurang 200-300 tahun. Ada rentang waktu yang ada lama rentang waktu yang lama, sehingga lebih tua sebetulnya Bongal dibanding Lebutua. Yang ada di Barus. Yang ada di Barus. Nah, jadi dengan demikian Barus dulu itu tidaklah bisa disebut hanya Barus sekarang. Barus dulu itu sepertinya apa yang kemudian dikembangkan oleh teman-teman di Tapanuli Tengah Sibolga itu, Barus Raya itu bisa saja meliputi lebih jauh sampai ke kawasan Aceh, kawasan Natal, bahkan daerah-daerah di sekitar Nias itu masuk dalam kawasan ini tadi. Barus Raya. Barus Raya itu. Jadi melihat luasnya wilayah yang disebut Barus Raya itu, kota tua itu, maka
boleh jadi Iya. Bongal adalah bagian dari wilayah perdagangan internasional yang demikian luas, dan karena itu di sana temuan-temuan benda-benda arkeologis juga sudah menunjukkan Iya. seperti adanya koin yang kalau dilihat itu sudah di masa Abbasiyah. Abbasiyah. Jadi masa Abbasiyah itu Abbasiyah. sudah abad abad ke-7, ke-8. Masehi. Iya. Nah, kalau Lobu Tua itu sekitar abad 10 atau 9-10, nah Bongal itu 678 atau 78 gitu. Masehi. Masehi. Wah. Ya, memang di situs Lobu Tua itu ada prasasti Tamil namanya. Iya. Yang abad ke-11 kalau saya tidak Iya, salah. abad ke-11. Ya, tahun 1000 sekian gitu Iya. ya. Aha. Nah, jadi disinilah terjadi pertemuan antar budaya itu Antar sebagai budaya. pusat perdagangan internasional. Jadi kawasan bangsa-bangsa dari Asia Tengah, Barat dan Timur itu sudah mendominasi kehidupan di sekitar Barus dulu itu. Oh. Nah, mana yang dominan? Ya. Apakah budaya Cina, India, Ya. atau Timur Tengah? Ya. Menurut para ahli, yang dominan itu ternyata Timur Tengah. Timur Tengah. Ya. Karena itulah dugaan kalau dulu Hamka menyebut bahwa Islam masuk ke Nusantara itu di Barus, dengan fakta-fakta terakhir ini menunjukkan bahwa itu tidak salah pendapat Hamka itu. Jadi kalau kita merujuk ke misalnya ke Hamzah Fansuri Iya. yang lahir Pada di abad sekitar 16. abad 16, maka sebelum ke abad 16 itu berarti kan Islam sudah mulai masuk di kawasan Barus Raya itu. Iya, Barus Nah, karena itulah perjumpaan dari berbagai kelompok bangsa-bangsa yang ada ini melahirkan suatu komunitas yang kemudian kita kenal dengan etnik pasisir ini. Oh, begitu. Ya. Jadi, Kak, kalau kita lihat ya, baca di sejumlah referensi itu, pengaruh pesisir selatan dari Minangkabau itu sangat kuat ya, Bang ya, untuk pesisir Sibolga Tapani Tengah ini ya. Kalau dilihat dari misalnya ya dominasi bahasa, Iya. dominasi sistem nilai yang dianut, Iya. itu nampaknya iya. Oh. Misalnya dari segi antara lain perkawinannya, Iya. perkawinan itu upacaranya itu di antara elemen atau itu bagian-bagian dari prosesi pernikahan. Biasanya tradisi di kami di Sorkam misalnya, Iya. itu ketika mau menikahkan itu didahului dengan meminang, merisi dan meminang. Nah, sampai nanti pada proses sudah diterima, ditentukan waktunya untuk pernikahan, itu selalu dimulai pernikahan itu setelah sholat asar. Setelah sholat asar ya? Iya. Ijab kabul itu? Ijab kabul itu. Itu biasanya di hari Sabtu. Sabtu. Ya. Nah, setelah pernikahan itu, pengantin laki-laki balik ke rumah. Nah, nanti malam itu diantar dengan arakan yang disebut dengan arakannya itu sikambang Wow. atau dampeng. Dampeng ya, atau dampeng. sikambang ya? Ya, sikambang namanya, tapi bagian dari sikambang itu namanya dampeng. Dampeng. Ada juga dari bagian dari dampeng itu namanya talibun. Wow, ini. Nah, jadi pengantin laki-laki ini nanti diarak dengan pakaian semacam raja begitu ya, dengan pakaian khasnya itu. Ya. Itu diiringi dengan dampeng tadi. Begitu tiba di halaman rumah pengantin perempuan, dia didudukkan, lalu mulailah ada randai namanya atau ronde kalau di sana. Ronde. Nah,
ada kira-kira 5 orang yang nanti akan semacam bersilat mereka. Bersilat. Di situ ada semacam bunga apa namanya itu yang diletakkan di tengah, lalu ada pengantin pria itu sebelum naik ke rumah pengantin perempuan. Nah, disitulah dampeng itu tadi. Ya. Jadi salah satu apanya itu kira-kira Iolayo Obeleng. Itu pengantar lagunya itu, baru kemudian mulailah Basile. Ya. Nah, gitu. Itu bahasanya apa itu, Bang? Itu yang bahasa pesisir. Bahasa pesisir tadi. Nah, nanti setelah itu baru naik ke atas, ke rumahnya rumah panggung. Di atas itu nanti ada lagi yang disebut sikambang itu. Sikambang lagi. Nah, acara sikambang itu sebetulnya dilanjutkan dengan disebut juga malam Bainei. Malam Bainei. Nah, malam Bainei itu kan dari Minang. Iya, betul. Tapi itu diadopsi sebagai bagian dari prosesi pernikahan di pesisir. Pesisir. Jadi duduk basanding itu jadi ada namanya itu tempat pengantinnya itu pelaminannya itu di situ dudukkanlah mereka. Nah, di ruang tamu para anak sikambang itu duduk sesuai dengan posisi rumah. Nah, mereka kemudian berdamping dengan alat biola, arkardion, kemudian gendang, baru ada singkadu, semacam suling pendek. Singkadu. Ya. Jadi singkadu ini alat untuk tiup itu, nanti ada namanya talibun. Ini dia. Talibun. Jadi ini kalau kita perhatikan dominasi unsur-unsur Minang tadi nampaknya tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa. Walaupun kita tidak menutup mata ada unsur dari unsur Batak. Terlihat dari namanya apa ya, ike kalau bahasa ike yang di bulang katanya kalau orang ya, kalau ini tanjak ya, Melayu tanjak. Bulang kalau di Mandailing ya. Bulang. Akan ada mirip-mirip gitu. Jadi ada unsur itu juga. Di Batak ikat namanya kan. Cuma di pesisir jadi ike ya. Ike gitu. Jadi di perempuan pengaruh Minang juga nampak dari apa yang dipakai oleh pengantin perempuan, tatak konde namanya. Tatak konde ya. Tatak konde itu. Tatak konde. Semacam konde yang ada dibuat di kepala. Jadi unsur-unsur inilah yang kemudian membentuk sehingga dalam bahasa terjadi percampuran itu tadi. Ada unsur Minang yang dominan, ada unsur Batak, ada unsur Aceh, ada unsur Jawa. Beragam. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam lagi, memang dominasi bahasa ya itu nampak. Nah, nampak itu pesisir itu banyak dipengaruhi oleh Minang. Tapi ini juga kemudian berhadapan dengan bahasa Batak, Toba yang kemudian memang Tapanuli Tengah itu berbatasan dengan Tapanuli Utara. Berbatasan lagi dengan Dairi. Jadi kemungkinan pengaruh seperti itu tetap ada di dalam budaya kita itu. Nah, sehingga dalam percakapan sehari-hari pun biasa saja seorang dalam bahasa Batak biasanya ibu-ibu itu inang-inang disebut. Nah, inang-inang kalau di Batak. Di sana apa? Kalau di sana mak-mak itu kalau mak-mak ya tergantung panggilannya Uma ya pakai K dia Uma gitu. Nah, pakai U. Iya. Pakai U, bukan mak. Kalau mak kan Melayu. Bukan Oma. Melayu. Bukan. Uma ya. Oke. Kalau di Minang nyebutnya Uma. Ama ya. Di situ beda ya. Ama gitu. Nah, itulah antara lain yang kita lihat percampuran itu. Jadi biasa terjadi dialog. Misalnya seorang inang-inang yang jual jual biasanya ubi atau sayur.
Itu di kampung saya di Sorkam itu turun itu dari satu desa Pahiyeme namanya, turun ke Sorkam, pasar Sorkam, nanti dipanggil sama emak-emak itu, umak-umak itu, Inang. Jadi diturunkannya dari junjungannya itu ditaruh di bawah. Barapo hago gadong ko Inang. Nah, pakai dialek Sorkam, bahasa Sorkam. Ya. Dialek Sorkam ya. Dijawab oleh Inang ini dengan bahasa Batak. Oh. Ya. Dia jawablah itu. Boloon 10.500. Bahasa Batak. Lalu diminta, 15.000. ditawar lagi oleh si uma-uma ini, nggak bisa kurang tuh Inang. Gitu. Jadi pakai lagi bahasa Sorkam atau bahasa pesisir. Masing-masing menggunakan bahasa yang berbeda. Iya. Dan itu terjadi di Barus, terjadi di Sibolga. Masing-masing menggunakan bahasanya, tapi ada Komunikasi jalan terus. komunikasi saling pengertian. Ya. Nah, walaupun sebagai seorang pesisir banyak juga yang tak menguasai sepenuhnya bahasa Batak, demikian juga orang Batak tidak sepenuhnya bisa menguasai bahasa pesisir. Oh, begitu. Itulah keunikan yang nampak di masyarakat Tapanuli Tengah. Nah, Sibolga itu. ya. Berarti kan memang pengaruh Minangkabau sangat kuat untuk budaya pesisir. Nah, kemudian Bang, ada lagi ciri yang lain mungkin yang bisa disampaikan kepada pemirsa, ciri-ciri khas budaya pesisir gitu. Iya. Selain tadi bahasa, kemudian kostum khas, mungkin ada lagi sisi kebudayaan yang lain Bang yang bisa disampaikan. Iya. Yang biasa disebut orang sekarang masakan khas. Masakan khas. Masakan khas. Iya, atau biasa disebut kuliner ya. Kuliner. Iya. Nah, ini juga pengaruh dari berbagai kalangan banyak, termasuk Minang, Batak juga ada. Tapi menjadi khas dia, misalnya sambam. Sambam. Ya, sambam. Jadi Barus, Pasar Sorkam, Sibolga menyebut kata sambam. Sambam. Tapi Sorkam kanan, Sorkam kiri, Beda. tempat kelahirannya Bang Akbar Tanjung, rumahnya pun masih ada di Sorkam kanan itu, dia nggak nyebut sambam. Dekat istana Sorkam gitu istana Sorkam. Dia nggak sebut sambam, tapi sombom. Sombom. Nah, ini ikan yang dibakar, lalu nanti disertai dengan sambal asam. Sambal asam. Iya, sambal asam ada jeruk nipisnya. Tanpa kecap. Kalaupun ada kecap, kecap asin. Ini khas sambam. Kemudian masakan-masakan lain yang misalnya asam pade biasa. Asam pade. Itu pengaruh dari ada Minang. Ya, asam pade. Minuman. Ya, minuman khas. Ya, minuman khas itu juga masih ada pengaruh dari Minang. Seperti kalau di sini cendol atau dawet ayu. Di sana namanya cendor. Oh, cendor pula ya. Cendor. Padahal dari Jawa nih ya. Dari Jawa. Nah, cendol kan dari Jawa kan. Nah, dibilang cendor, masyarakat sana sudah paham itu ya. Paham itu. Cendor. Martabak bukan martabak, teba. Oh, teba. Iya, teba. Martabak itu teba. Bukan, martabak lain. Oh, martabak. Teba lain lagi. Ini minuman. Kalau martabak itu makanan. Teba ya. Nah, seperti yang kita lihat martabak yang dijual di yang tradisional yang di pinggir jalan. Ya. Itu ada namanya itu teba tadi. Nah, teba itu juga berasal dari pengaruh Minang. Itu biasanya airnya seperti cendol kan pakai santan ya. Ini enggak. Santan, Dia gula merah. diwarnai pakai warna merah itu. Ya itu udah jarang orang di Tapanuli Tengah Sibolga sana membuat teba sebagai minuman khas. Sudah jarang. Nah, itu antara lain keunikan masakan. Ada lagi namanya kalau masakan itu panggang geleng. Ini panggang geleng ini unik ini.
Iya. Tidak ada durinya nih. Tidak ada durinya. Iya. Nah, kenapa disebut panggang geleng? Ini yang juga harus dicari. Nah. Sampai sekarang kami belum menemukan mengapa disebut panggang geleng. Iya. Kenapa ada kata geleng ya? Geleng itu kalau double L geleng, itu bahasa Batak. Oh, itu bahasa Batak kalau geleng ya. Geleng itu artinya kecil. Tapi kalau geleng, menggeleng begini. Menggeleng ya. Apakah karena nikmatnya sehingga disebut panggang geleng? Padahal tidak dipanggang, tapi digoreng. Loh, wah ini dia. Nah ini. Padahal digoreng. Padahal digoreng. Nah, bagaimana Jadi, itu? kalau kita misalnya biasa dibuat dari apa ya? Dari. Kalau goreng kan pakai minyak goreng. Minyaknya minyak kelapa itu biasanya. Ini, jadi itu dia proses pembuatannya. Duri-duri ikan itu ditarik. Jadi ikan masih utuh. Ikan masih utuh. Ini tarik. Keterampilan luar biasa juga ini dari umak-umak kita. Ditarik itu. Misalnya ikan gembung. Iya. Atau di atas gembung itu apa ya? Gembung puring. Yang agak besar dari gembung biasa. Itu ditarik itu. Tulang belulangnya itu, duri-durinya itu. Lalu dimasukkan campuran di dalam, ke dalam dagingnya itu. Itulah kemudian digoreng. Jadi kita merasakan nikmatnya panggang geleng itu. Jadi ini masakan-masakan seperti ini, kalau misalnya pemirsa, penonton, Mas Wiyadi misalnya pengen makan ke panggang geleng, nah, ke Sibolga. Ke Barus. Di Medan nggak ada itu. Di Medan paling cari rumah makan khas Nasrul atau apa Oge ya. Ya, yang di apa sana, yang di depan Jalan Singmang Raja dekat Marendal itu, di depan Dinas Kehutanan. Ya. Oh, masih ada itu ya? Nah, itu masih ada. Masih ada ya. Nah, di rumah makan Minang sendiri itu nggak ada. Ya, di sini uniknya. Nah, padahal dominasi Minang dalam masakan itu juga masih terlihat. Tapi ada khas perbedaan yang menjadi bagian dari keunikan masakan khas pesisir itu. Nah, inilah antara lain. Ya. Kemudian ornamen. Ornamennya dia tidak seperti ornamen kalau kita lihat misalnya lambang dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, itu kayak mirip rumah bata, atau juga ada sedikit kalau diinikan ke Mandailing, tapi Tapanuli Tengahnya ya. Tapi sebetulnya bukan itu. Kalau pesisir itu rumah panggung, rumah panggung. Iya, seperti istana di Sorkam itu, itulah. Jadi rumah panggung yang ada kedekatan dengan Melayu. Ada kedekatan juga dengan Aceh. Nah, inilah masyarakat Pasisi, Tapan Tengah dengan berbagai ragam dan keunikannya tadi. Nah, pemirsa, memang suku pesisir itu unik ya. Dibilang Minang, mereka tidak mau dibilang Minang, kami orang Pasisi. Dibilang Batak juga nggak mau dibilang Batak. Batak tidak mau Batak gitu, karena mungkin banyak yang bermarga di sana, sehingga ada mengatakan begini, bukan kapak sembarang kapak sebagai pembela kayu, bukan Batak sembarang Batak sudah menjadi warga Melayu, karena ada marga di wilayah pesisir itu banyak, itu marga Pasaribu, Panjaitan, itu Situmorang, Marbun, yang orang-orang Batak di sana itu ternyata mereka tidak mau dibilang orang Batak, tapi orang Pasisir. Bahasa mereka juga bahasa pesisir, dan mereka mengadopsi budaya pesisir. Begitu Bang ya? Nah, sehingga Jendrakat itu memang dalam kroniknya itu memang untuk suku-suku pesisir yang ada di Barus itu, ada orang-orang pesisir, orang-orang Barus yang datang dari Minangkabau, dan ada yang datang dari tanah Batak. Nah Bang, tadi Abang menyinggung tentang Talibun ya, tentang Talibun. Ini kan merupakan karya khas ya, sastra kita gitu ya. Mungkin ada rekaman video ya yang bisa kita saksikan sebelum nanti Abang kasih komentar. Jadi pemirsa, Bang Zahrin ada mengirimkan video pertunjukan Talibun begitu. Bisa lah pemirsa kita saksikan bersama.
jib talibun badurun dunya maulay. Maulay. Aci tuan jangan kanambo batalibun talibun dape di karangan orang zaman dahulu, bukan karangan orang sekarang. Dipati jo pikiran kau salah tolong maafkan. Maulay. Tuan lakati minan tulabe baundung-undung ke mandarasa, banyak penyakitan dirasoi di tanduk kucing lugalaga. Lugalaga bunyi padati anak Tanjung Balai. Kaluka sama nanati mangana kasih tabang kaleng. Mangana kasih tabang kaleng. Alai di ulu madai di balik rumah orang Padang. Biarlah kasih hadiah tabang kaleng, asal selamat umur panjang. Asal selamat umur panjang. Panjang jembatan Sungai Tawa, dua lah tonggak masuk lawi. Banyak kisah anak sudah batawa, penyakit ambo semakin larut. Maulay. Kandungeng banyak ambo semakin larui. Laruilah jalan ke Bangkinang, ditampu anak orang kinali. Laruilah kasih tak kapalang, musim pabilo makyo jadi. Jadikan ladang di Subarang, tolonglah tanam limau kasih. Bumi hancur lawita panggang, dandam di hati indah abi. Maulay. Gunung
bana-bananyo. Nah pemirsa, bagaimana kita tadi melihat pertunjukan Talibun. Ini merupakan karya sastra lama, bentuk karya sastra lama yang ada di Indonesia. Nah ternyata Talibun, kemudian ada gurindam lagi, ada gurindam barus yang ada di pasisir itu, gitu ya. Nah tadi ada kita lihat pertunjukan itu, mungkin Bang Jahrin bisa menjelaskan kepada kita tentang Talibun ini, Bang. Ya, jadi Talibun ini salah satu bagian dari Sikambang tadi. Jadi tembang tradisi pasisi itu yang kita kenal Sikambang. Iya. Jadi ada dampeng, Iya. ada Talibun, Ya. kemudian nanti ada lagi lahek-lahek. Lahek. Iya, lahek-lahek itu biasanya nih uma-uma ini. Wah, emak-emak ya. Uma-uma. Jadi anak yang lahir mau biasa disebut dengan turun ke sungai. Turun ke sungai. Nah, turun ke rai. Mau menjejak bumi kalau dalam bahasa orang Jawa ya. Nah itu. Jadi nanti itu warga kampung diundang. Lalu anak ini pun ya masing-masing bawa kue itu. Emak-emak itu bawa kue juadah masing-masing dengan jenis yang berbeda. Nah nanti saat mau turun ke rai itu mulailah salah seorang dari emak-emak itu balahek-lahek. Jadi lahek anak ambo. Jadi banyak syairnya itu. Jadi dampeng, Talibun, lahek-lahek. Nah, Talibun ini seperti yang tadi Mas Yadi katakan itu adalah puisi lama. Jadi banyak sekarang ini generasi baru yang lagi tak mengenal itu. Nah, itu dia. Apalagi generasi milenial sekarang kan? Iya. Ini belum generasi mengenal milenial itu. sekarang nggak mengenal lagi. Iya. Bahkan banyak sekali Iya. mutiara terpendam dari masyarakat pesisir Tapal Tengah itu yang nggak dikenal oleh orang-orang yang berbahasa pesisir ini, bahasa baiko-baiko itu. Iya. Mas Yadi barangkali pernah juga tanya kepada anak-anak di karena sering ke daerah Tapal Tengah, ke Barus, ke Sibolga ataupun ke Sorkam, sehingga siapa itu? Tanyalah siapa itu Hamzah Pansuri. Ada yang tidak tahu. Hampir saya berani mengatakan 90% mereka nggak kenal siapa itu Hamzah Pansuri. Ya, untung sekarang sudah ada jalan Hamzah Pansuri. Ya, kalau itu ditanya, mereka akan menyebut Siapa itu ya? Hamzah Pansuri itu hanya pertama hotel yang ada di Barus, kemudian jembatan. Baru dibuat jembatan. Disebutlah Hamzah Pansuri. Itu yang tahu mereka Hamzah Pansuri. Jadi padahal Hamzah Pansuri itu tokoh besar yang oleh Balai Bahasa berdasarkan pendekatannya, kajian terhadap puisi-puisinya sudah melahirkan pandangan baru kan tentang lingua franca, bahwa bahasa Indonesia itu sepertinya berasal dari Barus. Jadi ini Talibun ini salah satu kesenian tembang tradisi yang nanti kalau tadi saya sebut Malam Bainai. Malam Bainai. Nah, itu dalam perjalanan selanjutnya itu, dalam perjalanan pada malam itu juga di akhir acara itu ada Talibun. Nah, Talibun itulah yang tadi kita dengar bersama-sama. Itu pantun yang kadang-kadang lariknya itu empat baris, ada baris, ada yang AB ya, irama rimanya. Iya, ada rimanya, ada AAA, ada AB. Oh, ada AAA, ada AB-AB. Iya, kalau yang tadi kita dengar itu contohnya kan ini, apa namanya? Kira-kira seperti ini.
tuanlah kati minantulabe, baundung-undung kamandarasa. Banyak penyakit nan diraso ditanduk kucing lugalaga. Oh. Lugalaga ini berantakan. Lugalaga ya. Lugalaga berantakan. Gitu. Berantakan. Lugalaga bunyi padati, padati anak Tanjung Balai. Wis, Tanjung Kalau Balai. kalau kasa manahan hati, mangana kasih tabang kalai. Woi. Itu mungkin ya artinya kira-kira gini, lugalaga itu tadi yang saya sebut. Ya, yang kacau balau ya. Kacau balau itu. Lugalaga bunyi padati, ya pedati kan. Gerubuk. Itu. Harusnya teratur. Iya, teratur. Ini tidak. Iya, lugalaga dia. Kencang Jadi ya. pedati anak Tanjung Balai. Oh. Kalukasa itu keluh kesah. Keluh kesah. Kalukasa manahan hati, mangana kasih tabangkalai. Ya. Mengenang kasihnya yang Kasih. terbengkalai. Wah. Nah, itu antara lain itu apa talibun itu. Yang tadi kita dengar bersama. Iya. Nah, jadi itu yang seperti itu udah jarang sekali muncul di masyarakat Pasisi. Makanya kami sekarang berupaya untuk mengangkat ini. Jadi mengumpulkan nan basera. Iya. Mengumpulkan yang berserak. Mengumpulkan ini berserakan. Iya, karena mereka berserak iya. ya. Wah, ini harus reuni nih. Iya itulah. Reuni atau kalau kami baralek gadang lah ini kan. Mempertemukan semua unsur-unsur pendukung Orang-orang budaya pesisir, pesisir ya. ini. Mengumpulkan nan basera. Yang ada di Sumatera Utara khususnya. Sumatera Utara khususnya. Maka ada Natal begitu ya. Natal, daerah Singkil, ya, kawasan Melabo. Wilayah Nias, pantai barat. Pantai Barat. Wah, pantai barat Pantai Sumatera. Barat, iya. Kawasan sedikit mungkin ya, sedikit ada daerah-daerah di kawasan Natal itu ya Tabuyung, Tabuyung. Ujung Gading. Ya. Termasuk kawasan-kawasan itu. Jadi mengumpulkan nan basera, maluruikan nan bengkok. Meluluhkan. Banyak dari praktek adat istiadat itu, budaya itu yang mulai menyimpang dari yang sebenarnya dari orang pesisir itu. Nah, apalah yang harus dilakukan untuk menyelamatkan budaya pesisir itu, Bang? Ya. Tidak hanya bagi orang pesisir itu juga sendiri, tapi juga bagi generasi-generasi muda ini. Apa yang harus dilakukan? Apakah majelis abang nanti, majelis adat budayanya, atau Pemda Tapteng Sibolga? Bagaimana kira-kira usahanya? Jadi ini memang sesuatu yang sangat serius. Kan tadi mengumpulkan nan tasera, malurikan nan bengkok, kemudian membangkit nan tabanam. Ini bukan membangkit yang terandam. Biasanya membangkit yang terandam. Berarti hanya sekedar terandam. Kalau adat budaya Pasisi ini tabanam. Wah. Jadi udah terbenam di dasar, di bawah di ya. bawah sekali. Was. Jadi ini bagaimana mengangkatnya ini supaya muncul ke permukaan kembali. Mengangkat batang terbenam, bukan terendam lagi ya? Bukan batang terendam. Kalau batang terendam kan terbenam ini masih di permukaan dia. Wih, ini udah terbenam. Biasa. Mengangkat inilah. Jadi MAPSI hanyalah salah satu media untuk mendorong itu muncul. Yeah. Tentu yang paling berperan itu kami berharap pada tiga hal, tiga elemen. Yang paling utama itu tentu dunia pendidikan. Ya, dunia pendidikan. Nah, kami berharap pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, ini menjadikan bagian dari adat budaya Pasisir ini masuk dalam muatan lokal. Dalam muatan lokal ya, di dunia pendidikan ya. Nah, alhamdulillah masa Pak Syarfi Hutauru sebagai wali kota Sibolga, beliau sudah membuat peraturan wali kota yang menjadikan kesenian pesisir menjadi salah satu muatan lokal. Oh, alhamdulillah. Tapi itu baru tingkat SMP. SMP ya. Belum SD, belum SMA. Nah, masih sangat
Ya jadi belum Ya, memang wilayah pemerintah kabupaten kota memang masih wilayah Dikdas ya, pendidikan Iya, dasar Dikdas. ke bawah ya, termasuk Iya, SMP itu. SMP, SD, SMP kan. Berarti Kalau yang SMA, SMK ini harus ke Pemprov. harus ke Pemprov Sumatera Utara. Nah, itu dia. Nah, jadi sektor pendidikan memegang peranan sangat dominan untuk itu. Ya. Maka kami dari Majelis Adat Budaya Pasisi berterima kasih sekali kepada Balai Bahasa Sumatera Utara. Oh, Kenapa? kebetulan. Iya, melalui program apa ya, pusat bahasa ya, dalam revitalisasi bahasa daerah. Nah, bahasa daerah Melayu pesisir dialek Sorkam menjadi salah satu pemicu orang mulai mengkaji kembali tentang adat budaya Pasisi ini. Nah, kami kira program-program seperti ini yang kemudian elemen yang kedua yang menentukannya ini nanti adalah pemerintah Kabupaten Tengah dan Sibolga, termasuk Provinsi Sumatera Utara. Iya. Itu mengapa? Karena sebagai pengendali, nah ini mereka sangat menentukan. Apalagi bangsa kita ini kan masih dipengaruhi oleh budaya paternalistik. Artinya kalau pemimpin menunjukkan gerak ke arah itu, pasti rakyat akan mengikut. Nah, selama ini, mohon maaf ini, pimpinan-pimpinan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah maupun Kota Sibolga belum memberikan perhatian yang serius terhadap ini. Ini dia. Ya, barulah saudara kita M. Sarfi Hutauruk kemarin itu masa beliau menjabat membuat perwal. Kita berharap itu ditingkatkan menjadi perda. Perda ya. Menyambut Perda nomor 8 tahun 2017 tentang 8 etnik daerah Sumatera Utara. Nah, kesulitan kami sekarang ini untuk memenuhi lagu yang mewakili etnik pesisir. Belum juga ada. Nah, itu dia. Nah, ini tantangan besar buat kami yang harus kami wujudkan. Nah, jadi elemen ketiga yang untuk membangkitkan ini tadi adalah para warga pesisir yang punya konsentrasi atau minat pada kesenian. Terus terang kami minim, ya, seniman-seniman kami yang dari pesisir Tapanuli Tengah itu bukan tidak ada, tapi sangat minim. Sangat minim ya. Sehingga dalam misalnya untuk kesenian jenis lagu misalnya itu lebih didominasi misalnya oleh lagu-lagu Minang, lagu-lagu Batak. Ya. Dua ini yang terus berlomba. Sehingga kesenian pesisir itu hilang. Nggak bangkit. Tidak bangkit. Kalau apa tadi terbenam. Terbenam ya. Wah, ini. Nah, ini berat sekali memang yang kami hadapi. Nah, karena itulah kami sangat berharap pada warga pesisir di Sibolga, Tapanuli Tengah maupun di perantauan yang punya potensi menjadi seniman-seniman di masyarakat supaya memunculkan kesenian pesisir. Nah, ini 3 pilar inilah yang kami harapkan muncul. Pemirsa, tadi sudah disampaikan oleh Bang Zahrin Piliang. Ini merupakan bagian dari kritik juga kepada penyelenggara negara di Indonesia, baik yang di daerah, kabupaten kota maupun di Provinsi Sumatera Utara tentang pembinaan dan pengembangan kebudayaan pasisir yang ada di Tapanuli Tengah dan di Sibolga, begitu. Bagaimana orang-orang pesisir itu merasa sepertinya entitas kebudayaan mereka itu tereliminasi, gitu ya, tereliminasi dari ragam kebudayaan yang ada di Sumatera Utara. Padahal Provinsi Sumatera Utara itu sudah memiliki peraturan daerah, Perda Provinsi Sumatera Utara nomor 8 tahun 2017 tentang perlindungan bahasa daerah di Sumatera Utara, antara lain begitu. Di sana diakui ada 8 etnik di Sumatera Utara, termasuk etnis pesisir. Jadi bagaimana ada pemasyarakatan kebudayaan di Sumatera Utara termasuk etnis pesisir. Ini yang jangan dilupakan, karena Perda ini adalah milik Provinsi Sumatera Utara. Jadi teman-teman yang ada di Dinas Pariwisata dan di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara
wajib membaca perda ini, gitu. Jadi supaya semua etnis di Sumatera Utara itu betul-betul tertampung dalam promosi wisata dan budaya, begitu. Nah, sebelum kita menutup rubrik ini, kita minta kepada Bang Zahrin Piliang untuk melakukan closing statement. Bang, silakan Bang. Terima kasih Mas Wiyadi. Jadi ini kesempatan kita untuk memulai kembali membangkit Nantabanam, Batang Nantabanam. Dusanak-dusanak sadonyo nan di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga maupun nan di rantau, kita telah menyadari bersama bahasa budaya kita ko, adat budaya kita pesisiko kini mengalami degradasi. Banyak generasi baru, generasi milenial nan tidak mengenalai bahasanya itu. Ya, adat budayanya lah kurang dipahami. Karena itu pada 3 elemen tadi kita sangat berharap partisipasi upaya untuk membangkit Batang Nantabanam, mengumpulkan nan basera, meluruikan nan pengko. Pemerintah Kabupaten Tapang Tengah dan pemerintah Kota Sibolga kami harapkan supaya bisa memberikan perhatian serius terhadap adat dan budaya Pasisi ini. Karena itu juga melalui dunia pendidikan hendaknya dijadikanlah adat budaya Pasisi ini sebagai muatan lokal dengan membuat perda baik di Kota Sibolga maupun Kabupaten Tapang Tengah. Dan yang terakhir seperti yang kami ungkapkan tadi kepada kawan-kawan yang punya kemampuan, potensi, seniman, dunia seni, mari kita tumbuh kembangkan kesenian Pasisi sehingga eksistensi budaya Pasisi di Sumatera Utara maupun kawasan-kawasan tetangga itu bisa semakin memperlihatkan perannya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Pusat Bahasa Nasional dan kemudian diturunkan ke Balai Bahasa Sumatera Utara mengangkat etnik Pasisi di tengah-tengah kita itu terus kita lanjutkan. Harapan ini tentu sangat bergantung kepada niat baik kita sehingga budaya Pasisi menjadi bagian dari budaya Sumatera Utara yang eksis nantinya. Itu saja Dusana. Mari kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjalankan amanah yang diberikan kepada kita mengangkat budaya Pasisi. Oi Dusana. Oi Dusana. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, tadi sudah ditutup oleh Bang Zahrin Piliang. Maka rubrik Mimbar Budaya juga berakhir sampai di sini. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Saya mewakili kerabat kerja Suyadisan sebagai pembawa acara. Kemudian pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Faus Lubis, pemimpin umum selaku pemimpin umum, dan penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, dan teknisi Jaim Jaki Sanjaya Rizky dan adik-adik PKL. Mengucapkan terima kasih kepada Bang Zahrin Piliang dan juga kepada pemirsa yang berada di rumah yang terus menyimak acara kita. Demikian, sampai bertemu. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua, ahoy. Oi Nusana, salam PHB, Yahomu kulunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.